Daftar pasukan elit terbaik di dunia. Ada Kopassus di urutan keempat, membuat kita bangga. Komando! Di urutan keenam, pasukan elit terbaik di dunia ada dari negara Prancis, GIGN Prancis. Mengutip dari The Independent, GIGN adalah pasukan khusus Prancis yang dibentuk setelah kegagalan dalam kasus penyanderaan atlet Olimpiade Israel saat Olimpiade Munich pada tahun 1972. Pasukan ini dibentuk dari jajaran kepolisian dalam seleksi selama 3 bulan. Salah satu latihan pasukan ini pernah terekam oleh tim dokumenter Prancis dan latihannya sangat super sekali, ketat dan juga memang layak dinamakan sebagai pasukan elit terbaik di dunia. Mereka merekam sekelompok calon anggota baru dari GIGN dan melihat sekitar 120 kandidat berkurang menjadi 18 hanya dalam 2 pekan. Di urutan kelima ada New Zealand Special Air Service. Dalam bahasa Indonesia, New Zealand Special Air Service adalah Dinas Udara Khusus Selandia Baru, disingkat NZSIS. Sebuah satuan pasukan khusus Angkatan Darat Selandia Baru yang dibentuk pada tanggal 7 Juli tahun 1955. Dengan mencontoh model dari Special Air Service milik Britania Raya atau Inggris. Pemerintah dari New Zealand sendiri menyebut bahwa New Zealand Special Air Service merupakan satuan tempur utama Angkatan Bersenjata Selandia Baru. Satuan ini pernah juga bertugas di Malaya, Thailand dan juga Kalimantan pada saat konfrontasi Indonesia-Malaysia, di Vietnam dan juga Bougainville, Timor Leste, serta di Afghanistan. Nah, ini dia yang membanggakan. Di urutan keempat ada Komando Pasukan Khusus atau Kopassus dari negara kita yang tercinta, yaitu Indonesia. Prajurit Komando! Perintah sudah jelas. Pertiwi memanggil kita sebagai jawaban akhir dari sebuah pertaruhan. Keberhasilan tugas adalah segala-galanya. Lebih baik pulang nama karena gagal di medan tugas. Yakini Tuhan beserta kita. Komando! 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 Kopassus sendiri merupakan bagian dari komando utama tempur yang dimiliki oleh TNI Angkatan Darat. Kopassus memiliki kemampuan khusus seperti bergerak cepat di setiap medan, menembak dengan tepat, pengintaian dan juga anti teror. Seorang prajurit Kopassus dapat mudah dikenali dengan baret merah yang disandangnya, sehingga pasukan ini kerap sekali disebut sebagai pasukan baret merah. Kopassus memiliki moto yaitu berani, benar, berhasil. Ya, salah satu penugasan operasi militer yang sangat membuat Kopassus menjadi terkenal di dunia yaitu adalah ketika pembebasan sandera dalam peristiwa Woyla. Di posisi ketiga ada Special Air Service dari Australia. Special Air Service Regiment milik Australia ini didirikan dan dibentuk pada tahun 1957 tentunya sebagai negara pesemakmuran dari Britania Raya. Tentunya SAR dari Australia ini mencontoh dari Special Air Service atau SAS milik dari Britania Raya. Dalam pengintaian jarak jauh, biasanya Special Air Service Regiment Australia beroperasi dalam patroli kecil antara 5 atau 6 operator dengan tugas menyusup ke wilayah musuh dan memberikan intelijen tentang aktivitas dan kemampuan musuh. Selama tugas-tugas seperti itu, SASR ini merupakan atau juga berusaha menghindari daripada menghadapi musuh secara langsung. Sedangkan moto dari Special Air Service Regiment Australia ini adalah Who Dares Wins, atau siapa yang berani menang. Salah satu tugas utama dari SASR ini adalah merupakan resimen yang menyediakan kemampuan kontra terorisme.
Sama halnya dengan pasukan-pasukan elit di belahan dunia lainnya, SASR juga bisa dimasukkan atau bisa melakukan operasi baik dari darat, udara maupun laut. Dari darat bisa menjadi pasukan infanteri atau pasukan berjalan kaki dengan juga dibantu oleh kavaleri atau kendaraan. Di udara juga bisa dengan helikopter sebagai pasukan penerjun payung dengan menggunakan parasut dengan ketinggian tinggi. Sedangkan dari laut bisa juga dari kapal selam, perahu kecil atau juga sebagai pasukan penyelam. Nah, ini dia di urutan kedua tentunya mbahnya para SAS di negara persemakmuran Inggris ya. Ini ada Special Air Service yang merupakan bagian dari Angkatan Darat Britania Raya yang telah menjadi model dan inspirasi bagi berbagai pasukan khusus di dunia termasuk Kopassus juga dan beberapa pasukan khusus lainnya di TNI. Pasukan Special Air Service ini dibentuk sekitar tahun 1941, tentunya pada masa Perang Dunia Kedua. Kemudian SAS atau Special Air Service ini direformasi sebagai bagian dari Angkatan Darat Teritorial pada tahun 1947 dan bernama Resimen Layanan Udara Khusus ke-21. Pada masa Perang Dunia Kedua, SAS ini dibentuk pada Juli 1941 oleh David Stirling dan awalnya bernama L Detachment. Sebagai pasukan elit yang tidak perlu memiliki pasukan yang banyak, jumlah satuan atau jumlah personil dari SAS milik Inggris ini sendiri hanya terdiri dari 3 resimen saja. Dan sama halnya dengan SAS dari negara persemakmuran lainnya, moto dari SAS atau Special Air Service adalah Who dares win? Siapa yang berani menang. Nah, ini dia pasukan elit terbaik dan sangat ditakuti dunia. Pasukan ini bernama Navy SEAL dari Amerika Serikat. United States Navy Sea, Air, and Land atau biasa disebut Navy SEAL adalah pasukan khusus Angkatan Laut Amerika Serikat yang disiapkan untuk melakukan operasi tempur non-konvensional, pertahanan dalam negeri, serangan langsung, kontra terorisme, dan operasi khusus lainnya. Mereka yang terpilih menjadi anggota Navy SEAL dilantik setelah menyelesaikan pendidikan dasar atau Basic Underwater Demolition SEAL atau BUDS dan program khusus yang disebut SQT SEAL Qualification Training, baru kemudian berhak menyandang badge khusus The SEAL Trident. Badge ini merupakan tanda pengenal buat anggota Navy SEAL yang dalam pertempuran bersama dengan unit pasukan khusus lainnya. Navy SEAL sendiri, berdasarkan informasi dari Wikipedia, didirikan pada tahun 1962, tepatnya pada tanggal 1 Januari. Navy SEAL sendiri memiliki motto "The only easy days was yesterday. It pays to be a winner." Dan mengapa akhirnya Navy SEAL menjadi pasukan terbaik? Karena memang diantaranya adalah personilnya memiliki pengalaman 8 tahun sebelum direkrut sebagai Navy SEAL. Setiap personil juga harus memiliki pelatihan medis yang berbeda-beda, mampu membawa peralatan seberat 46 kg. Wow. Dan dalam pelatihannya sendiri, kandidat Navy SEAL akan diuji dengan tes-tes fisik yang super gila yang sudah tidak rasional lagi.